rencana saya itu ingin berubah nasib. Oke. Awalnya saya itu kan tukang ambilnya bambu dikirim ke pengrajin. Oke. Tiap hari saya mengirim bambu. Saya punya pikiran, masa iya saya mau ke gunung terus mau ngambil bambu, tidak ada perubahan. Itu minat saya itu ingin berubah, ada perubahan gini Mas. Dari tukang ambil bambu jadi pengrajin bambu. Inilah yang dimaksud pembungkus surat dari daun lontar zaman kerajaan dulu. Nih. Nah, biasanya kalau zaman dulu tuh, teman-teman tuh ditaruhnya tuh di sini nih. Nah, ini. Jadi begitu menghadap paduka raja, dikeluarin, langsung disodorin. Begini. Ini tempat untuk membungkus surat atau misalkan undangan nikahan kalian, boleh tuh dijadiin souvenir. Tinggal di finishing aja, di furnish terus di sini kasih inisial nama kalian, huruf. Misalkan Dangki sama Vina. Nah, DF atau DV, ya udah, tinggal ngasihin aja. Lebih keren kan, teman-teman? Nih, ada juga gasper atau ikat pinggang. Bagus kan ikat pinggangnya? Keren nih, Mas. Iya, Mas. Iya dong. Jadi coraknya itu teman-teman kayak tutul-tutul gitu, kayak kulitnya harimau atau macan tutul gitu. Dan yang pasti dari bambu, keren. Nanti aku akan nyobain, aku taruh di celana aku, kira-kira penampilannya seperti apa nanti ya. Mas, ini apa? Ini kalau nggak salah zaman aku kecil, Mas, ini namanya tulup kalau bahasa Jawanya. Jadi dikasih apa tuh namanya, kacang hijau, kalau di mulut gitu. Iya. Bener? Iya. Bukan. Ini apa? Sedotan bambu, Mas. Sedotan bambu. Teman-teman, ini dia yang dinamakan pipet atau sedotan dari bambu. Dari bambu. Ini beneran aman ya, Mas ya? Aman, Mas. Enggak, masalahnya Mas, kalau bambu tuh kan di dalamnya tuh kayak ada apa ya, serbuk-serbuknya, itu kan berbahaya. Kalau ini bambunya bambu pilihan, Mas. Bambu khusus. Bambu khusus. Ini namanya bambu wulung. Oh, bambu wulung. Di dalamnya itu sudah bersih. Tapi sudah dibersihkan sama ya, walaupun bersih itu. Pakai gabus itu. Jadi Mas, untuk bikin pipet atau sedotan itu harus bambunya bambu wulung. Iya, bambu wulung. Dan bambu wulung itu ukurannya memang kecil-kecil kayak gini. Iya, ada yang besar, Mas. Ada yang besar. Cuman besar. untuk sedotan itu diambil yang kecil, yang ukurannya kecil. Ya, dan bambu wulung itu sendiri udah bersih. Tapi sama Mas Sayid masih dibersihin lagi. Dibersihkan lagi. Oke. Jadi ini banyak sekali ukurannya, teman-teman. Tuh, ada yang agak gede lubangnya. Nih agak kecilan. Nah, nih dia. Ini namanya sedotan bambu. Aku rasa keren nih kalau misalkan kafe atau restoran di hotel-hotel berbintang sudah apa ya, mengalihkan segala sesuatunya yang nantinya akan menjadi sampah, yaitu dari bahan plastik, menggunakan bahan yang lebih natural, contohnya seperti sedotan dari bambu ini. Karena begitu habis dipakai mungkin bisa dibersihkan ya, Mas ya. Iya. Jadi nggak perlu dibuang sehingga menimbulkan sampah, teman-teman. Ya, balik lagi. Hidup adalah pilihan, dan pilihan itu ada pada kalian semua. Kalau aku rasa sih sebaiknya kita memang harus back to nature, kembali ke alam. Contohnya ini. Mas, aku mau nyobain sedotannya. Anyway, kan harus minum nih. Oh iya. Ya kan? Iya. Jadi aku mau nunggu minumannya dulu nih, teman-teman. Ingin apa sampean, Mas? Cuacanya udah agak mendung, tadi panas, tapi asik sih kalau misalkan kopi. Aduh, kalau kopi sih tadi udah dari rumah udah ngopi, terus di sini begitu nyampe tadi udah ngopi juga. Iya, Mas. Lebih asik kayaknya kalau es kelapa muda enak kalinya, Mas. Iya. Kayaknya enak banget. Karena kan suasananya pedesaan juga, terus adem, minum es kelapa muda asik. Iya. Bisa nggak kira-kira? Alhamdulillah, Mas. Saya punya degan itu. Punya degan. Sudah siap itu. Wes. Wah. Beneran nih udah siap? Sudah siap. Waduh. Udah siap katanya, teman-teman. Waalaikumsalam. Waduh, beneran nih, teman-teman.
Ah, Bisa Mas. bisa. Mbak, makasih ya. Iya, sama-sama. Nih, Coba dicoba Mas. Dicoba. udah disiapin kelapa mudanya, tinggal aku nyobain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dicoba Mas. Gimana Mas? Enak sih. Ngomong-ngomong, barusan yang nganterin kelapa mudanya siapa? Istri saya Mas. Oh, itu istrinya Mas Iya. Said. Oh, alah. Gimana Mas? Enak. Jadi itu tadi istrinya Mas Said. Iya. Oh, iya. Halo Mbak, apa kabar? Ya, saya Ferry Mbak. Ya, Sehat ya? sehat. Ya, sekali lagi makasih udah dikasih waktunya buat explore kerajinan bambu milik Mas Said plus kelapa mudanya. Enak banget. Makasih ya. Iya. Enak sih Mas. Ya, bisa dihabisin Mas. Bisa dong. Ini kalau udah habis tinggal dibelah, nanti tinggal di ini, diambil kelapa muda Iya. kelapa mudanya. Gimana teman-teman? Minum kelapa muda di desa atau dimanapun, terus menggunakan pipet berbahan baku bambu. Unik ya, keren pasti, dan pastinya back to nature. Udah cukup estetik kan teman-teman? Jangan lupa ya, begitu kalian nonton videonya, komen di kolom komentar. Dan nanti di akhir video aku bakal spill nomornya Mas Said Abdullah. Misal nih kalian mau ada acara, butuh souvenir atau apapun itu, langsung aja menghubungi kontak person yang ada di akhir video. Pastinya aku bakal spill. Everyone, udah pada penasaran kan gimana cara kerja kincir air hasil karya dari Mas Said? Wait, aku bakal prepare dulu. Sekalian nyobain pakai ikat pinggang dari bambu yang tadi udah dijelasin sama Mas Said. Gimana looknya? Udah kayak si paling culture belum? Hehe. Biar nggak lama-lama, kita langsung let's go menuju sumber air yang nggak terlalu jauh dari rumah Mas Said. Oke teman-teman, saatnya aku mau nunjukin salah satu karya dari Mas Said Abdullah, yaitu kincir air. Dan kayaknya lebih seru kalau misalnya kita cari ya semacam sungai atau kali gitu di daerah sini. Setuju nggak teman-teman? Oh ya teman-teman, jadi begitu aku syuting tadi, aku sebenarnya nggak janjian. Akhirnya aku kedatangan tamu spesial, yaitu Pak Wagito selaku Ketua RT dari Kampung Jawa. Pak Wagito, apa kabar? Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nih tiba-tiba Pak Wagito kesini, padahal nggak janjian. Ini udah terasa nggak sih Pak? Nyambung nggak sih? Nih kayaknya ada Mas Ferry nih. Sebaiknya aku kesana tuh bagaimana Pak? Enggak, tadi kan ketemu sama Mas Said. Nggak sengaja ketemu di warung itu. Kok ada Mas Ferry? Ya, langsung ke sini Oh saya. alah. Istilahnya saya apa itu? Berarti kangen Kangen sama dah. Kangen, Kangen. betul. Kangen lama nggak jumpa. Lama nggak jumpa. Iya. Jadi perjumpaan aku dengan Pak Wagito dan juga Mas Said akan lebih seru kalau kita langsung aja. Let's go, main air. Yuk. Oke, teman-teman. Ini aku udah menuju lokasi
sungai. Tuh. Nah, itu ada aliran sungai. Cuman aku nggak tahu titiknya di mana. Apa di sumber itu atau di titik yang lain, teman-teman. Dan lokasinya seperti ini. This is my team. Bu Cari. Hai. Oke. Hai, Dek. Halo. Nih ada anak kecil juga ikutan ke sini, teman-teman. Nah, yang ini, nah ini aliran sungainya. Di sini ada sang DOP, Bang Dangki. Bang, apa kabar Bang? Masih sehat Bang? Wait, sehat Bang Dangki. Oke teman-teman. Tuh, lokasinya ke situ. Wis, banyak ini ya, banyak angkrang. Tuh megang itu, jadi banyak semut tadi teman-teman. Nih, di sini nih, nih. Jadi aku tadi sempat megang gini. Ternyata aku nggak tahu kalau di sini ada semut. Angkrang ya, gede-gede tuh semutnya. Oke. Hai, halo, halo. Mau ikutan main sungai? Main di sungai? Ayo. Ayo, kalian di depan, di depan, di depan. Ayo, Dek. Tuh. Jadi seru sekali, teman-teman. Banyak anak kecilnya. Nah, ternyata di sini nih lokasinya, teman-teman. Tuh. Pak Wagito udah ready mengalirkan air. Nah, tuh airnya. Oke Pak RT, masih sehat, masih semangat ya Pak RT? Ya, semangat, semangat. Oke, masih semangat. Tuh. Jadi lokasinya di sini, teman-teman. Tuh. Kasihkan, teman-teman. Tuh kalau misalkan ke atas tuh di situ tuh. Tuh. Jadi bisa naik ke situ. Jadi aku nunggu Mas Said karena yang tahu untuk mengoperasikannya kincir air itu Mas Said, teman-teman. Airnya jernih, teman-teman. Ini untuk bikin aliran airnya masih on proses, teman-teman. Teman-teman, inilah kincir air hasil kerajinan dari Mas Said Abdullah. Jadi memang sengaja aku bikin konsepnya itu naruh kincir airnya di ini ya, di sumber mata air walaupun nggak terlalu kencang. Tapi menurut informasi dari Mas Said,
sebaiknya memang air yang turun itu kurang lebih seperti ini teman-teman, karena kalau terlalu kenceng kurang bagus juga. Kalau begini pas, jadi kelihatan iramanya dengan aliran air yang turun ke bawah lalu mengenai kincir-kincirnya. Itu baling-balingnya udah mulai berputar, jadi ada ini ya, ada ritme atau suara yang ditimbulkan seperti alunan musik gitu teman-teman. Jadi di sini ada dua teman-teman, yang ini kincir air, terus yang di sisi sebelah sana itu juga ada aliran air juga, masih sama hasil kerajinan dari Mas Sayyid Abdullah teman-teman. Kalau kamu sendiri suka yang mana? Yang ini atau yang itu? Kalau aku sih dua-duanya teman-teman. Masalahnya sama-sama keren. Tinggal nanti di rumah mungkin aku pengen ya bikin kolam ikan yang nggak terlalu gede, kurang lebih kayak gini, terus dikasih kincir air sama ini bambu yang di sisi sebelah sana itu, jadi semacam ini ya, pancuran air, kayaknya keren deh. Terus kanan kirinya itu dikasih bebatuan, konsepnya kayak gitu sih, jadi bener-bener balik lagi ke alam, back to nature teman-teman. Seru nggak adik-adik? Kalian nggak mau mandi? Benar mau. Kalau mau turun dong. Turun sini. Sini. Turun. Ayo turun. Asik kan? Hehehe. Ayo. Asik ya main air ya? Ayo nyebur juga, nyebur. Ayo turun. Loh, kok takut sih kamu? Jadi teman-teman, kincir air ini yang aku rasakan itu menimbulkan ketenangan, apa ya, ya bener-bener ngerasa menyatu aja dengan alam, hening, tenang, hanya terdengar gemericik air teman-teman. Jadi cocok banget kalau misalkan kincir air ini dijadikan sebagai media untuk healing. Tinggal bikin kolam ikan, maksud aku, di rumah, nggak usah gede-gede amat. Jadi kalau misalnya kalian tuh stres, apa ya, lagi banyak pikiran, galau, habis diputusin pacarnya, atau lagi banyak kerjaan, ya udah relaksasinya bisa menggunakan kincir air ini teman-teman. Yang penting ada air yang mengalir dan menyentuh kincir airnya, jadi bakal menimbulkan bunyi gitu teman-teman. Seru ya. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu nih buat kalian, kalau misalkan kalian butuh souvenir yang terbuat dari bambu, langsung aja hubungi nomor di bawah ini. Oke teman-teman, kalau penasaran, ada yang tanya kira-kira lokasinya di mana Kak Ferry? Lokasinya itu berada di Desa Kabuaran, Kecamatan Gerujukan, Kabupaten Bondowoso. Di situ tanya aja yang namanya, mana sih rumahnya Mas Sayyid Abdullah.
begitu kalian udah ketemu sama Mas Said Abdullah, kalian bisa langsung ngobrol, kalian tuh mau pesen apa, misalkan souvenir atau kincir air atau apapun. Yang penting bahan bakunya dari bambu. Insya Allah Mas Said Abdullah pasti bisa merealisasikan keinginan kalian. Dan jangan lupa teman-teman, saksikan terus ya video-video di konten aku di channel FD Pictures, karena aku akan selalu memberikan sesuatu yang menarik, edukatif, dan pastinya bermanfaat buat kalian. Oke teman-teman, aku baru aja udah take video untuk konten aku. Jadi keseruannya seperti apa kalian bisa tonton ya nanti di channel YouTube FD Pictures. Ini aku mau ngasih tahu ke kalian suasana di Desa Kabuaran sore hari. Jadi tadi syuting itu dari pagi, tapi alhamdulillah sekarang udah kelar, udah menjelang petang juga ya, tapi masih sore. Tuh anak-anak di sini juga ada ibu-ibu. Nah bapak-bapak, halo pak. Nah, tuh si ibu-ibunya juga ketawa, halo ibu. Nah di situ tuh kalau di desa ada anak-anak tuh pada santai gitu teman-teman. Hai, halo adik-adik. Tuh keren kan? Nih suasananya di Desa Kabuaran. Ini Gaffer sekaligus sound recordist FD Pictures. Halo Bang Toto. Baik. Oke. Nah ini dia DOP, Director of Photography FD Pictures. Halo Bang Dangki. Nah tuh dia emang gitu, cool ya orangnya teman-teman. Nah ini tadi materi untuk take video di Sumber. Ini dia teman-teman. Tuh suasana pedesaan sore hari. Nah di pos lagi beristirahat. Di sini ada anaknya Mas Said. Hai Dik. Nah, ini ada Mas Said. Halo Mas. Halo. Gimana Mas syutingnya hari ini? Melelahkan, tetap semangat atau gimana Mas? Ya, cukup lelah, tapi endingnya semangat. Semangat. Tuh, melelahkan menurut Mas Said, tapi endingnya tetap semangat. Tetap semangat. Oke, nah ini dia Pak Wagito. Halo. Gimana Pak syuting hari ini Pak? Ya alhamdulillah, ini meskipun melelahkan tapi tetap semangat ini. Tetap semangat ya? Semangat. Pak Gito, Ya. Saman sebagai RT dari Kampung Jawa, aku perhatiin di Desa Kabuaran ini banyak sekali potensi-potensi yang perlu digali nih Pak. Kalau Pak Gito sendiri ke depannya, apa sih Pak yang pengen dilakukan untuk Desa Kabuaran khususnya Kampung Jawa Pak? Ya inginnya itu maju. Selain maju apa? Ya kalau ada yang punya kerajinan itu suatu kebanggaan lah. Suatu kebanggaan ya buat Iya. Pak Wagito ya. Iya. Meskipun yang punya kerajinan itu Mas Said lokasinya tidak berada di Kampung Jawa ya, Iya. tapi tetap mensupport ya Pak ya. Yang satu desa. Satu desa. Saling Bener. support. Oke. Mas Said, kedepannya pengen bikin kerajinan apa lagi Mas?
Saya tak cobain, ini PR ya Mas. Busana dari bambu. Oke. Busana dari bambu ya. Jadi rencananya kapan itu Mas? Mungkin 1 bulan lagi Mas. Sudah ready. Sudah ready ya? 1 bulan lagi sudah ready. Berarti insya Allah bulan depan bakal kontak kita lagi ya buat bikin konten. Siap Mas, siap. Oke, Mas Said, makasih. Ya, Pak RT, sama-sama. makasih. Ya, sama-sama. Deh, makasih. Oke, teman-teman. Itu tadi suasana syuting hari ini. Dan jangan lupa tonton terus keseruan aku mengeksplor apapun yang ada di Bondowoso, baik itu keajaiban alamnya, terus megalitikumnya, termasuk kerajinan-kerajinan yang ada di Bondowoso. Salah satunya adalah kerajinan bambu. Oke, teman-teman. See you next video and bye-bye.